Oke, kita mulai ibadah teens kita hari ini. Ibadah teens GKM Pengharapan. Aku mau nyapa adik-adik semua, teman-teman semua. Halo semuanya, shalom. Apa kabarnya? Baik, puji Tuhan. Anggap aja kalian semua dalam keadaan yang baik, oke? Nah, hari ini kita sama-sama mau mendengarkan firman Tuhan, kita sama-sama mau sharing, kita sama-sama mau bermain sedikit nanti, biar kita saling mengenal satu sama lain. Sebelum itu, aku mau ngajak kita semua untuk angkat pujian. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Karena ya Tuhan begitu besar gitu, Tuhan begitu baik gitu ya dalam hidup kita. Tuhan telah sertai kita sampai hari ini sehingga kita bisa diberikan kesempatan untuk ikut ibadah teens hari ini. Yuk, mari kita angkat pujian. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Mari sama-sama kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk sore hari ini, atas semua berkat, atas semua kebaikan-Mu yang telah Engkau berikan dalam hidup kami semua ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang berkati ibadah teens kami pada hari ini, walaupun yang join masih sedikit, belum banyak yang join, tapi Tuhan yang sertai mereka dan Engkau yang menggerakkan hati mereka juga supaya mereka mau ikut join bergabung bersama kami di ibadah teens pada hari ini. Tuhan yang berkati juga nanti Niko yang akan membawakan firman-Mu, Engkau yang pakai segala yang Dia akan bawakan nantinya supaya dapat kami mengerti dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Oke. Sebelum itu, sebelum kita sama-sama mau main gamesnya ya seru sih nanti kita main bareng-bareng ya. Aku mau ngajak kalian nyanyi lagu lagi. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Kita nyanyikan dengan semangat ya. Aku yakin dan percaya walaupun kalian semua off cam, walaupun kalian semua lagi di rumah masing-masing gitu atau lagi di luar, tapi hati kalian tetap bersuka cita memuji dan memuliakan nama Tuhan gitu. Kalau di sebelahnya ada mami papinya atau cici kokonya diajak nyanyi bareng juga nggak ada masalah guys. Oke. Sebentar. Kuncinya salah guys.
Oke, kita angkat pujian. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Kita ulang lagi dari awal ya. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Yeay, beri kemuliaan buat Tuhan. Wah, ternyata kita ada teman baru lagi, baru join. Namanya Angel dan Ellen. Wah, namanya kayak aku sering mendengar, tapi aku tidak tahu orangnya. Nanti kita kenalan ya di akhir gitu. Hai Calvin, akhirnya aku melihat wajahmu. Kamu dari mana, Dek? Coba boleh perkenalan diri, boleh kan teman-teman pengharapan, boleh kan teman kita ini perkenalan? Boleh? Boleh. Yes. Siapa namanya? Udah tahu sih namanya Kelvin. Boleh kasih tahu umurnya berapa? Dari mana? Apa di sini punya teman atau ada kenalan gitu? Silakan Kelvin. Halo, nama aku Kelvin, nomor aku 9 tahun. Capek dia. Kelvin dari mana, Dek? Dari Kelvin punya teman di gereja sini di GKMI Pengharapan. juga. Dapat linknya dari mana? Terima kasih ya sudah join ya. Nanti kalau ada ibadat teens lagi, join lagi gitu. Jangan kamu dari GKMI Kalimalang ya, bukan kan? Dari Gita yang pertama. Oh bener. Oh kamu dari GKMI Kalimalang, terus. Oh, oke, selamat bergabung ya. Welcome gitu. Nanti kapan-kapan gantian kita yang dari GKMI Pengharapan yang main ke GKMI Kalimalang gitu by Zoom, oke? Oke. Nah, mumpung Kelvin sudah, Devita sama Mei resen. Kenapa nih? Kita mau main, udah nggak sabar mau main ya Devita sama Mei ya. Oke, kita kasih mereka main deh. Jadi, ice breaking kita hari ini judulnya adalah benar atau salah. Benar atau salah atau ya itulah sebutnya kita sebut saja benar atau salah gitu ya. Jadi rules-nya itu adalah kita kasih dua pilihan gitu. Nah, ini sebenarnya sih supaya kita bisa mengenal satu sama lain gitu. Mungkin yang dari GKMI Pengharapan sudah beberapa sudah ada yang saling kenal gitu ya. Tapi di sini ternyata kita spesial teens hari ini. Kita kedatangan teman dari GKMI Kalimalang gitu. Nah, jadi biar lebih seru lagi, teman-teman yang dari Kalimalang bisa mengenal teman-teman yang dari GKMI Pengharapan, begitu juga sebaliknya GKMI Pengharapan bisa kenal sama teman-teman GKMI Kalimalang gitu. Jadi kita sebut games ini games benar atau salah gitu. Rules-nya itu tadi kita kasih dua pilihan. Dua pilihannya itu tentang diri kita sendiri gini. Nah, diri kita sendiri gitu. Jadi Cici kasih contoh ya. Misalnya yang pertama itu aku suka makan duren. Terus yang kedua, aku suka makan pete. Wah,
Jadi nanti Kelvin atau teman-teman yang lain tebak yang mana yang benar, yang mana yang salah gitu. Kalau ada yang malu-malu mau jawabnya di chat, nggak apa-apa. Kalau ada yang sudah mau ngomong langsung, tidak ada masalah gitu. Jadi coba nih kita contoh gitu ya. 2. Tadi aku suka makan duren. Yang kedua aku suka makan pete. Yang benar yang mana? Yang A atau yang B? Terserah kalian. Yang A. Lionel yang A. Apa? Kelvin yang A. Oke. Yang A. Terus ada lagi yang A. Oke. Angel sama Ellen ya tadi ya. Yang Iya. A. Terus siapa lagi? Ada lagi yang mau jawab B? Adakah? Apakah wajahku terlihat seperti aku suka makan pete? Nggak ada yang mau pilih B. Oh, nggak ada yang mau pilih B, itu Lionel tuh. Nggak ada yang mau pilih B. Oke, jadi anggap saja semua yang ada di sini, 1000 orang yang ada di sini menganggap aku suka makan duren. Dan jawabannya benar. Yang A tuh benar. Aku suka makan duren, tapi aku tidak suka makan pete karena pete itu bau gitu. Jadi nanti satu orang satu gitu ya. Bergantian gitu. Sama Lionel tos. Pete tidak enak, tapi mungkin kalau ibu-ibu pete itu suka gitu. Jadi kayak gitu ya permainannya. Terus contoh yang kedua lagi. Aku apa ya? Aku umurnya 25 tahun ini. Terus yang pilihan ke B, aku umurnya 18 tahun ini. Yang benar yang mana? 25 sudah jelas. Aduh. Ternyata pilihannya terlalu gampang apa bagaimana nih? Coba ada yang mau jawab yang B nggak? Enggak. Kelvin yang mana, Vin? A. Yang A, waduh. Ada yang jawab B nggak? Kayaknya yang B sih bener sih, guys. Tidak ada. Berarti semuanya setuju dan sepakat bahwa jawaban yang A bener. Aku tahun ini 25 tahun. Jadi caranya seperti itu ya, guys. Gitu. Oke? Itu tadi contoh. Gitu. Jadi nanti mulainya bergilir gitu. Aku panggil namanya, kalian tinggal ini aja sebutin gitu pilihannya. Oke? Semuanya di sini boleh bermain. Yes. Oke. Nah, berhubung tadi aku sudah berkenalan dengan Kelvin, mungkin ada beberapa yang kepo nih. Aduh, Kelvin yang benar mana, yang salah yang mana nih? Jadi, boleh Kelvin duluan. Silakan berikan 2 pilihan. Yang simpel-simpel aja, nggak apa-apa. Nggak tahu, aku mikirin aja. Oh, mikirin aja. Oke, kalau gitu nanti Kelvin nanti ya. Kelvin pikirin dulu ya. Oke? Oke. Gerald dulu deh, Gerald. Coba Gerald, 2 pilihan. Yang A, aku suka makan pedas. Yang kedua, yang B, aku nggak suka makan pedas. Oke. Yang B, A. B. Aduh, adeknya langsung jawab nih, pasti benar atau salah ya. Kalau aku jawabnya. Enggak, dia suka makan pedas. Dia suka makan pedas. Jadi yang B itu yang benar apa yang salah? Yang B salah. Oh, yang B salah, yang A benar. Oke. Kalau aku yang A deh, yang B deh yang benar, yang tidak suka makan pedas. Yang A salah, yang suka makan pedas salah. Tuh. Karena setahu aku cowok jarang makan pedas. Kalau Kelvin yang mana, Vin? Aku suka kok makan pedas. Oke, aku salah. Kalau Kelvin yang mana, Vin? Yang benar yang mana? Yang salah yang mana? Yang salah. Ya. B. Yang salah yang B. Berarti yang tidak suka makan pedas ya. Yang makan pedas benar. Oke, kita tampung jawabannya. Gerard inget-inget ya tadi. Kita tanya satu-satu dulu nih. Kak Karin yang benar yang mana, yang salah yang mana?
Kak Karin. Halo, Kak Karin. Oke. Suaraku ada nggak? Nggak ada, Kak Karin. Kalau nggak ada, di chat aja nggak apa-apa. Ada. Yang benar yang mana? Yang salah yang mana? Apa pertanyaannya boleh sekali lagi? Oke. Jadi Karin tinggal pilih 2. Yang mana yang benar, yang mana yang salah gitu. Yang A tadi Gerard suka makan pedas. Yang B Gerard tidak suka makan pedas. Yang mana yang benar, yang mana yang salah? Ternyata susah Gerard. Gerard tidak suka makan pedas. Berarti itu yang benar ya, Rin. Yang B yang benar ya. Yap, oke, kita tampung jawabannya Gerard. Tadi Lionel dijawab Devita sama Mei. Devita sama Melia. Ya, Kak. Yang benar yang mana? Si Gerard. Yang A apa yang B? Yang salah yang mana? Yang benar yang mana? Yang benar ya. Yang benar yang A. Yang suka makan pedas berarti ya. Sama. Itu Melia sama Devita jawabannya sama. Iya, sama Kak, sama. Waduh. Biar gampang ya. Oke, nggak apa-apa. Nggak ada masalah. Lanjut, kita next ke Angel dan... Tunggu, aku boleh nggak ganti jawabanku? Boleh. Mau ganti B. Enggak, Ganti B. aku mau ganti dia nggak suka makan pedas. Berarti yang benar nggak suka makan pedas? Ya enggak tahu, aku tanya saya. Udah. Ya udah, berarti yang B yang benar gitu ya. Oke. Angel dan Ellen. Yang mana nih? Yang suka makan pedas. Itu yang benar. Oke. Iya. Ini yang Angel yang mana, yang Ellen yang mana ya? Tadi kayaknya ada 2 orang. Dua-duanya jawabnya sama kah? Oke. Berarti sama. Sama nih berarti kayak Devita sama Mei. Mirip-mirip jawabannya gitu. Jadi, oke Gerard, kasih tahu jawabannya yang benar yang mana? Kayaknya banyak kan pada milih yang benar tuh yang A deh. Apakah benar? Yang benar yang aku nggak suka makan pedas. Weh! Berarti aku yang benar dong. Aku beneran nggak suka makan pedas sama sekali. Yes, betul. Gitu guys permainannya. Berarti ini kan, berarti kita bisa tahu. Nanti Gerard kalau misalnya ulang tahun atau kita lagi pergi makan sama Gerard, kita tahu, oh Gerard nggak suka makan pedas nih, gitu. Oke, nah abis Gerard aku mau nanya ke Devita sama Mei deh. Ya, kenapa, Kak? Sekarang gantian, kamu yang kasih kita 2 pilihan. Apa ya? Satu-satu deh, Devita dulu, baru Melia dulu. Baru Melia dulu. Devita dulu, baru Mei. Yang simpel-simpel aja. Bentar, Kak. Dari Devita dulu, Kak. Aku bingung. Devita sudah ada? Oh, ya ada. Oke. Ini siapa nih, Dev apa Mei? Devita, Kak, dia suaranya kecil-kecil gitu, berarti Devita. Udah diem. Oke, Dev. Yang A, aku suka makan bakpao. Yang B, aku tidak suka makan bakpao. Oke. Kalau menurut instingku, ini kayaknya yang benar yang A, yang salah yang B. Tapi jangan dikasih jawabannya dulu. Jangan dikasih jawabannya dulu, nanti di akhir kayak Gerard gitu. Oke, kita cari yang kedua. Gerard, jawabannya yang mana yang benar, yang mana yang salah? Kayaknya yang
beda yang B. Yang B yang benar. Mhm. Oh, berarti nggak suka makan bakpao ya, Devita. Gitu. Devita inget-inget ya jawabannya ya, teman-teman ya. Nanti Devita kasih tahu. Gitu. Lionel, yang mana Lionel? Kira-kira Kak Devita sukanya yang mana? Nggak suka apa Eh. suka? Aku boleh nggak yang terakhir aja yang jawab? Aku nggak tahu. Aku mikir dulu. Oh, mikir dulu. Oke, siap. Kelvin, yang mana nih Kelvin? Walaupun mungkin belum tahu nih Cici Devita yang mana ya, tapi tidak apa-apa. Benar yang A, yang salah yang B. Oke, berarti jawabannya sama kayak aku ya. Top. Angel sama Ellen. Iya, yang kalau aku sih yang benar A, yang salah B. Oke, ini yang jawab Angel apa Ellen ya? Angel. Angel. Kalau Ellen? Yang ini. Kalau aku yang benar A, yang salah B. Oke, berarti jawabannya sama nih. Sudah 4 orang ya, Dev, yang sama. Gitu. Kalau Cheryl, deh tadi Cheryl lupa nih aku panggil Cheryl. Ya, Kak. Yeay, akhirnya kamu menjawabku. Yang benar yang mana, Cheryl? Yang apa yang B? Menurutku yang B yang benar, A yang salah. Wah, oke. Terima kasih, Cheryl. Berarti Cheryl jawabannya kayak Gerard ya, Dev. Gitu. Lionel, dia nanya bapaunya rasa apa? Anggap aja bapaunya rasa coklat deh. Mana ada bakpao rasa coklat? Nah, Tunggu aku lihat Google dulu. ada bapau A1 cari ya. Oke, biar mempersingkat waktu Lionel yang mana? Yang apa yang B? B. B, berarti yang B yang benar tidak suka makan bapau ya. Oke, Kak Karin? Kak Karin kayaknya lagi di luar, guys. Iya, yang benar yang mana nih? Yang A atau yang B? Dreng. B, berarti Devita tidak suka makan bapau. Oke, mantap. Kaniko yang dari belakang layar. Yang mana nih, Kak? Devita suka makan bakpao. Ya, karena biasanya orang-orang suka makan bapau ya nggak sih? Ya nanti kalau bener bagi-bagi bakpaonya ke Kak Niko ya, Dev. Ya, aku juga jawabnya sama. Nah, sekarang Kak Antonia, pertanyaannya itu pilih yang benar yang mana, yang salah yang mana. Jadi pilihannya ada 2. Yang pertama, Devita suka makan bapau. Yang kedua, Devita tidak suka makan bapau. Yang benar yang mana, Ton? B. A. Berarti yang benar suka makan bapau ya. Oke, rampung semuanya kita dengar Devita. Dev, yang benar yang mana, Dev? Tunggu, Kak Mei belum jawab. Oh iya, Mei lupa. Oh, dia suka makan bapau. A. Kayaknya sih bener deh. Kayaknya dia suka makan bapau secara Devita sama Melia saudara gitu ya. Jadi pasti tahu. Itu tidak memastikan. Jadi yang benar yang mana, Dev? Silakan. Yang benar yang B. Aku tidak suka makan bakpao. Wow, ternyata dia nggak suka makan bapau, guys. Ya ampun. Berarti gagal ya kan Niko? Nggak jadi dia bagi-bagi. Apa jangan-jangan kamu Padahal udah mau minta kirim barusan. jangan-jangan kamu ngomong nggak suka gara-gara takut ditagih kan Niko ya? Kak, sebenarnya itu dia suka bapau. Aku benar. Aduh, berarti yang bener yang mana ini? Mungkin ini kali ya, bapaunya tergantung varian rasa, guys. Jadi Enggak, kalau bener, coklat, karena bakpao terlalu gede dan kebanyakan jadi aku nggak suka. oh, bentuknya bapau mini, sis. Enggak, tapi rasanya aneh. Oke lah, nanti kita minta Kak Niko buatin aja ya. Siapa tahu Aku buatannya benar. Oke, lanjut. Masih seru, masih semangat semuanya. Kita lanjut lagi ke Melia kalau gitu, sepaket.
Aku Kak. Mm-mm. Oh, apa ya? Oh ini, kan berarti aku lagi nih, A-nya aku lagi zoom sambil ngerjain tugas atau B aku zoom doang. Tapi Oke. tidak ngapa-ngapain. Kalau aku sih kayaknya yang A deh, yang A yang benar karena aku tahu zaman sekarang sibuk. Yang B yang salah. Lanjut ke Kelvin. Yang A yang benar, yang B yang salah. Oh, berarti yang ngerjain tugas yang benar ya. Oke, Kelvin. Lanjut ke Angel sama Ellen. Oke, ya kalau aku yang B yang benar, A yang salah. B yang benar. Oh, berarti nggak ngapa-ngapain. Oke, siap. Yang satunya lagi Ellen. A yang benar, B yang salah. Oke, ternyata beda jawabannya guys. Tadi sama, sekarang beda. Tidak apa-apa. Sheryl, yang benar yang mana? B mungkin. Yang B yang benar, berarti nggak ngapa-ngapain. Oke, terima kasih Sheryl. Dev lagi. Gerard sama Lionel, yang mana? Gerard dulu deh. Yang A. Yang A. Oke, yang benar yang A. Kalau Lionel? Yang aku belakangan. Oh, oke siap. Lionel ternyata anaknya pemikir ya guys, butuh mikir panjang. Kalau Kak Antonia? Yang ngerjain tugas. Oh, yang ngerjain tugas sama Ton kita. Kalau Kak Niko? Yang sambil ngerjain tugas. Oh iya, sambil ngerjain tugas. Siap. Kalau Lionel, lanjut terakhir nih Lionel. B. Yang B. Wow, ternyata banyak nih, Mei. Yang mana Mei? Yang benar Mei? Apakah yang B? Yang benar yang A. Aku lagi sambil ngerjain tugas. Kali ini aku bener. Siapa yang jawabnya sama kayak aku? Itu. Semangat Melia. Ya Kak, makasih. Tugasnya banyak banget ya kamu. Oke, kita coba lanjut ke Lionel deh. Nanti kita pindah ke Angel dan Ellen. Lionel deh. Berarti kan tugasmu kan numpuk. Apa? Kan tugasnya Melia kan numpuk. Iya, heeh. Makanya dia sambil ngerjain gitu. Kalau Lionel gimana Lionel? Berikan kami 2 pilihan. Nanti. Kasih 2 pilihan Lionel, yang mana yang benar, yang mana yang salah. Apa Lionel masih berpikir? Aku lewat chat dulu. Oh, lewat chat. Kalau gitu kita ke Angel sama Ellen dulu ya. Angel, Ellen. Iya Kak. Oke, kalau kalian kasih 2 pilihan. Yang mana yang benar, yang mana yang salah. Nanti kita tebak. Tebak. Aku yang A. Aku suka asin. Yang B, aku suka manis. Waduh. Mirip-mirip lagi. Ini Angel ya? Oke, kita jawab dulu yang punya Angel. Oke, Kelvin. Yang mana nih Kelvin? A yang salah, yang B yang benar. Oh, berarti suka manis. Oke, aku juga jawabannya sama kayak Kelvin. Suka manis. Karena manis itu enak. Iya. Kalau Sheryl, yang mana Sheryl? Yang suka yang manis apa yang asin? Aku lebih suka yang asin sih. Oh, kalau ini yang pilihannya Angel deh. Apa? Kalau yang Angel tadi, dia yang Angel suka yang pertama, Angel suka asin. Yang kedua, Angel suka manis. Kamu pilihnya yang mana?
Yang bener yang mana? Kok asin sih kayaknya? Oke, Angel suka yang asin. Berarti tadi dua manis, dua asin. Satu asin gitu. Devita sama Mei Aku dia yang suka manis. suka manis. Itu Dev ya. Kalau Mei? Dia suka asin. Oke. Jadi berarti oke hampir seri. Gerard yang mana Gerard? Yang manis. Yang manis. Oke, mantap. Kalau Lionel? Suka manis juga. Mantap. Antonia? Apa ya? Kayaknya karena kebanyakan anak-anak suka manis, jadi pilih manis deh. Betul, sama Suka aku mikirnya kayak gitu. Kaniko? Suka dua-duanya? Nggak ada ya? Nggak bisa. Kita harus pilih salah satu, Kaniko. Suka pedes, suka pedes. Tidak ada. Kamu diketahui sorry, Kelvin, sorry. Kaniko. Iya, suka manis, suka manis. Suka manis. Kelvin senyum-senyum aja. Penasaran kamu ya, pengen lihat mukanya Kaniko ya? Oke, Angel jawabannya yang mana Angel? Apakah kamu suka yang manis atau kamu suka asin? Jawabannya yang A, yang asin. Ternyata dia suka yang asin. Aku pikir kamu suka yang manis. Ya ampun, mantap mantap. Emang kalau manis kebanyakan tidak boleh, tidak Ya, baik. soalnya aku nggak terlalu suka sama manis. Nggak terlalu. Oke. Terima kasih Angel. Ellen, Sama-sama. Ellen mau juga? Ellen, pilihan? Katanya dia nggak mau. Oh nggak Ntar mau. aja. Oke. Sekarang Sheryl deh. Bentar Kak, masih mikir. Oh masih mikir juga. Oke oke. Kelvin udah belum Kelvin? Udah. Yes, oke. Silakan Kelvin. Aku suka air dingin atau air biasa. Berarti yang pertama suka air dingin, yang B sukanya air biasa gitu ya. Oke. B. B. Langsung dijawab tuh sama Lionel dengan penuh keyakinan. B. Oke. Kalau aku yang A. Yang benar. Kalau Sheryl yang mana Sheryl? B. Air biasa ya. Ellen sama Angel? Kalau aku sih yang A. Yang suka manis. Suka manis masih punya Angel tadi. Yang ini ya, suka dingin. Kalau Ellen? Yang B. Yang B. Beda nih ternyata. Gerard yang mana? Apa tadi pertanyaannya? Kalau Kelvin suka air dingin, yang B Kelvin suka air biasa. Air biasa. Air biasa. Oke, aku tadi air dingin. Kalau Dev sama Mei? Aku yang A. Air dingin. Kalau Mei? Aku yang A, yang air dingin juga. Oke, jawabannya apa Kelvin? Aku lebih suka air biasa sih. Ternyata di akhir-akhir aku banyak salah. Aku lupa nanya Kaniko. Kaniko udah tahu jawabannya lah. Sama Kak Antonia lupa aku nanya. Wah, ternyata kamu sukanya air biasa. Tapi nggak apa-apa, sehat. Bagus-bagus. Yang penting minumnya air putih gitu. Ada lagi belum ya yang adik-adik? Lionel tadi belum. Masih menunggu Lionel. Lionel sudah dapatkah pertanyaannya? Lionel. Yuhu. Oke lah. Kalau Lionel belum ada, nanti kita lanjut. Siapa tahu nanti abis ini aja ya, abis kita sharing firman Tuhan. Kenapa? Ada di chat. Oh, ada di... Lionel. Oh, oke. Hah?
Game yang aku sering main, game Roblox atau ML. Yang bener yang mana nih? Yang A Roblox, yang B ML. ML tuh Mobile Legend ya guys. Kalau aku kayaknya Lionel Mobile Legend deh yang bener. Jangan langsung dijawab ya Lionel. Kalau Kelvin yang mana nih? Tahu nggak gamenya nih Kelvin nih? Roblox sama Mobile Legend. Roblox. Roblox, berarti yang bener Roblox gitu. Kalau Cheryl? Roblox. Roblox. Oke. Angel sama Ellen? Kalau aku Roblox, soalnya aku juga main game. Wah, ternyata suka main juga. Seru ya mainannya ya. Kalau Gerard, wah Gerard kayaknya tahu nih. Aku udah tahu. Roblox atau apa? Coba jawab aja, tapi jangan dikasih tahu dulu. A. A. Roblox juga. Oke, Dev sama Mei? Roblox. Roblox. Mei juga ya? Iya, Kak. Antonia? Roblox. Gak ada yang sama kayak aku apa nih? Mobile Legend. Jadi jawabannya apa, Lionel? Roblox. Wah, ternyata aku salah, guys. Aku pikir kamu mainnya Mobile Legend. Kan terkenal tuh Mobile Legend tuh. Ya sudah, tidak apa-apa. Nanti kapan-kapan siapa tahu nih teman-teman banyak yang main, kita bisa main bareng. Nah, terakhir nih, Cheryl. Udah nemu belum, Cheryl? Sudah. Oke, mantap. Apa nih, Cheryl? Aku lebih suka makan yang berkuah apa yang nggak berkuah? Oke. Kalau aku yang bener kayaknya Cheryl sukanya yang tidak berkuah. Alias mungkin goreng-gorengan ya. Kalau Kelvin yang mana? Ya, yang tidak berkuah ya. Angel, Ellen? Kalau aku sih yang berkuah. Oke, dua kuah satu. Gimana sih? Yang satu tidak kuah, satu kuah. Oke. Lionel, yang mana Lionel? Tidak berkuah. Tidak berkuah. Oke, Gerard? Yang enggak berkuah. Oke, mantap. Dev sama Mei? Berkuah, Kak. Aku tidak berkuah. Oke, beda. Antonia? Berkuah. Berkuah. Kita nggak sehati, Ton. Kaniko? Cheryl sukanya yang berkuah, apa yang tidak berkuah? Tidak berkuah. Tidak berkuah. Jawabannya apa, Cheryl? Aku lebih suka yang berkuah. Ya. Wah. Kayaknya nih aku nih ending-endingnya nih banyak salah nih. Tapi nggak apa-apa. Bagus. Memang banyak-banyakin aja makan yang berkuah biar sehat gitu, makan sayur juga. Oke. Yang adik-adik sudah nih, yang teman-teman Tin sudah kasih gitu. Tapi yang kayak aku, Kaniko, sama Antonia nggak usah ya, biar nggak kelamaan gitu. Nanti kita siapa tahu di akhir gitu kalau mau main lagi nggak apa-apa, bilang aja gitu. Oke, kita sama-sama mau mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kaniko, yang dari tadi ada di belakang layar. Kita sama-sama mau angkat pujian. Aku mau cinta Yesus selamanya. Aku cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba Bapa. Ya Aba Bapa, di Dia
persilakan kepada Kak Niko yang akan membawakan sharing firman Tuhan pada hari ini. Silakan Kak Niko. Oke, terima kasih Cicepi. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena sore hari ini kami boleh berkumpul bersama-sama, kami boleh bersekutu, kami boleh bertemu dengan teman-teman kami, dan hari ini kami bersyukur kami boleh mengikuti Komsel Teens bersama dengan teman-teman dari Kalimalang ya Tuhan. Kami bersyukur kami boleh bertemu satu sama lain dan kami boleh saling mengenal juga satu sama lain. Kiranya Tuhan boleh pimpin Komsel kami pada sore hari ini. Secara khusus kami akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan tolong kami supaya kami boleh mengerti dan memahami firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Oke, Kak Niko mau sapa sekali lagi. Shalom, selamat sore adik-adik. Mungkin ini masih pada malu-malu ya, apalagi buat teman-teman dari Kalimalang. Shalom. Shalom, terima kasih Onel. Karena mungkin teman-teman Kalimalang baru join ya, terus baru ketemu juga. Ini pasti baru pertama kali ketemu aku, lihat aku gitu. Terus sama teman-teman kids dari Kelapa Gading juga mungkin banyak yang belum tahu gitu ya. Tapi nggak apa-apa. Kita bersyukur karena sore hari ini kita bisa ketemu, meskipun masih lewat Zoom ya, nggak bisa ketemu langsung. Tapi nggak apa-apa, siapa tahu nanti kita bisa saling kenal, terus jadi temen deket juga, siapa tahu. Dan nanti kita bisa sering-sering lagi ibadah sama-sama, komsel sama-sama gitu ya. Teman-teman dari Kalimalang biasa ada ibadah remaja ya? Atau selama pandemi ini nggak ada teman-teman ibadah remajanya? Aku kurang tahu, Kak. Ini dari Kalimalang semua atau ada yang dari gereja lain? Kak Niko pada belum kenal semua nih soalnya. Tadi Calvin kan dari Kalimalang ya. Kalau Angel, Ellen, Sheryl, dari Kalimalang juga kah? Atau dari gereja lain? Dari Kalimalang. Aku dari Kalimalang. Dari Kalimalang. Oh, oke deh. Berarti dari teman-teman Kalimalang semua ya. Biasa kalian ada ibadah remaja selama pandemi? Atau selama ini nggak ada? Gak tahu Kak, kami sekolah minggu soalnya bukan sekolah minggu remaja, bukan. Oh, biasa ikut sekolah minggu. Tapi kalau misalnya teman-teman Belum dibolehin. Oh, oke. Nah, teman-teman kalau misalnya sekolah minggunya libur atau kalian misalnya kan teens ini remaja itu dari kelas 1 SMP sampai 3 SMA. Nah, teman-teman kalau mau join aja. Tapi kalau kami teens tuh sebulan sekali. Tapi ya gitu nanti kita sambil main, terus kita sambil diskusi sama-sama. Jadi lebih santai, lebih fleksibel. Kalau mau ikut sekolah minggu juga boleh. Kalau sekolah minggu kita di Kelapa Gading tiap hari Minggu jam 10. Jadi kalau teman-teman mau join nggak apa-apa. Tapi kalau di gereja di Kalimalang ada ibadah, ikut ibadah sekolah minggunya dari Kalimalang aja. Tapi kalau nggak ada, join aja sama teman-teman Kelapa Gading supaya makin kenal banyak teman-teman lainnya gitu. Oke, kita senang banget karena teman-teman bisa gabung sore hari ini. Dan aku yakin meski teman-teman dari Kelapa Gading juga senang tuh, apalagi kalau ketemu langsung gitu. Pasti senang banget ya itu. Oke, sore hari ini kita mau sama-sama belajar tentang satu hal. Bahasa Inggrisnya tuh nothing is coincidence, atau bahasa Indonesianya nggak ada yang namanya kebetulan. Nggak ada yang namanya kebetulan. Nah, nanti kita akan sama-sama ada diskusi juga. Jadi aku pengen teman-teman nanti kasih pendapatnya ya. Ya nggak apa-apa yang menurut kalian bener aja gitu. Nah, tapi aku mau mulai dengan satu cerita dan satu pertanyaan gitu ya. Jadi aku mau ada cerita. Jadi ini ceritanya berapa tahun yang lalu ya. Tapi nanti teman-teman coba tebak deh. Menurut teman-teman ini kebetulan atau ya memang udah rencananya Tuhan gitu. Nah, jadi ceritanya sekitar tahun 2020 ya. Jadi sebelum aku berangkat ke Jakarta, sebelum pelayanan ke Jakarta, seharusnya Kak Niko, Niko, itu pelayanannya di Palembang, teman-teman. Di gereja di Palembang. Jadi awalnya aku tuh harusnya berangkat ke gereja di Palembang. Udah siap-siap semua itu. Udah hampir beli tiket. Jadi harusnya sekitar 2 atau 3 minggu lagi berangkat ke Palembang. Tapi aku belum beli tiket karena masih belum tahu kan. Mau cari-cari siapa tahu ada tiket yang lebih murah gitu.
Nah, malam hari itu udah berpikiran kayak, oh, oke, besok atau besok lusa aku harus beli tiket pesawat biar nggak kelupaan. Besokannya teman-teman, ini udah lihat-lihat HP nih ya, udah mau beli tiket pesawat gitu. Udah lihat-lihat di aplikasi ya yang burung biru itu dan lain-lain lah, nanti dira promosi. Nah, udah hampir beli tiket. Tiba-tiba ditelepon dari kampus. Dengan Niko ya? Oh iya, kenapa Bu? Niko, ternyata ada info. Niko nanti tempat pelayanannya dipindah ya, nggak jadi ke Palembang. Nanti Niko pelayanannya dipindah ke Jakarta, ke GKMI Pengharapan. Akhirnya disinilah Kak Niko ketemu sama teman-teman di Pengharapan. Nah, menurut teman-teman itu kebetulan atau memang sudah rencananya Tuhan Kak Niko pelayanan di sini? Karena awalnya Kak Niko tadi di mana pelayanannya? Di Palembang ya. Kalau Kak Niko ke Palembang berarti Kak Niko nggak temu kalian semua nih di sini. Menurut kalian itu kebetulan atau hal yang lain? Nah, coba Kak Niko pengen dengar jawabannya. Yo, kebetulan atau aduh, itu kayaknya kesalahan deh Kak Niko. Atau apa, yuk? Menurut teman-teman apa? Kak Niko pengen tahu jawabannya, pengen tahu pendapat kalian. Ya udah deh Kak Niko tanya. Calvin, kalau menurut Calvin itu kebetulan atau iya memang Tuhan udah siapin itu Kak rencananya buat Kak Niko gitu. Apa Calvin? Rencana Tuhan mungkin. Udah rencana Tuhan mungkin ya. Oke deh, terima kasih jawabannya. Menurut Lionel. Itu Rencana Tuhan. Rencana Tuhan, wih jawabannya pinter-pinter loh. Kak Niko tadi dengerin jawaban kalian waktu Cica bikin games benar dan salah, Kak Niko mikir, oh anak zaman sekarang pinter-pinter terus sehat-sehat ya. Tadi jawabannya nggak suka manis Kak. Sukanya berkuah, berarti nggak suka yang goreng-goreng kan seharusnya ya. Sukanya berkuah, terus apa lagi tadi? Pokoknya Kak Niko denger tuh jawabannya, ih anak-anak zaman sekarang sehat-sehat ya hidupnya ya. Malah Kak Niko sukanya yang goreng-goreng, suka yang manis-manis. Makanya tambah gendut ini adik-adik. Wah, keren-keren sih kalian. Kak Niko tadi dengar jawabannya, wih mantep, harus belajar dari kalian ini Kak Niko. Oke, thank you Lionel. Berarti kalau menurut kalian itu rencananya Tuhan. Nah, ini ada satu contoh lagi teman-teman. Ini ceritanya waktu Kak Niko kuliah ya, waktu kuliah. Jadi biasa setiap Sabtu Minggu Kak Niko tuh pelayanan akhir pekan, tiap weekend gitu ya. Nah, Kak Niko waktu awal-awal kuliah tuh pelayanannya di dekat Malang, karena Kak Niko kuliahnya di Malang ya, di satu kota namanya Kesamben. Itu sebenarnya lebih ke arah desa sih ya, karena gerejanya banyak gereja di sana, tapi gereja kecil-kecil dan kebanyakan jemaatnya tuh bertani. Jadi punya sawah, punya ternak gitu. Nah, biasanya kami berangkatnya tuh naik bis. Hari itu, waktu Sabtu kami berangkat itu, naik bis kan ya, bareng-bareng sama teman-teman yang lain. Tiba-tiba bisnya berhenti. Bisnya berhenti, terus kami dipindah ke bis lain, disuruh turun, suruh pindah ke bis lain. Turunlah kami itu di tengah-tengah jalan teman-teman. Jadi bisnya tiba-tiba minggir terus disuruh pindah bis gitu. Terus kami mikir gitu ya, kok bisnya nggak lewat-lewat. Biasanya tuh bis ada 5 menit sekali. Tapi hari itu kayak sepi banget teman-teman. Dan tiap kali ada bis pun itu udah penuh, banyak orang gitu ya. Jadi kami mau naik nggak bisa. Nunggu. Terus temannya Kak Niko bilang, piye iki? Kita kan di Jawa Timur ya, jadi ngomongnya bahasa Jawa. Piye iki? Lah terus kita nggak pelayanan gitu. Mereka mikir ada setengah jam sampai 1 jaman lebih tuh mungkin teman-teman. Akhirnya ada satu teman yang ngide gitu. Ya udahlah kita ini aja. Ada yang bawa koin nggak? Kita lempar koin ya. Kalau misalnya koinnya yang ngadep atas itu kita lanjut, kita tetap menunggu. Tapi kalau koin yang ngadep belakang, kita balik ke kampus. Nanti kita ngomong sama dosen kita. Nanti kita balik ke kampus aja lah. Udah nggak usah lanjut pelayanan karena nggak ada bis gitu kan, nggak ada transportasi. Oke. Akhirnya putar koin. Ini emang anak-anak kurang ajar gitu ya. Harusnya kan tetap pelayanan ya, meskipun harus tunggu lama. Putar koin ternyata menurut adik-adik yang muncul yang depan atau yang belakang? Kita balik ke kampus atau tetap lanjut pelayanan menurut adik-adik? Menurut teman-teman? Tetap lanjut pelayanan. Yang lain ada pendapat Saya lain? nggak tahu kan itu kan ceritanya kamu. Apa? Onel? Aku nggak tahu, kamu yang tahu. Aku nggak tahu. Makanya kan Niko minta kalian nebak. Nanti ya siapa tahu bener kan, yuk. Menurut kalian apa?
Tetap lanjut pelayanan. Lanjut pelayanan. Wah, ini memang mantep. Ya, jawabannya betul. Entah kenapa ya waktu putar koin itu yang keluar yang koin berarti yang belakang ya tadi kan ibu bilang ya. Pokoknya intinya kami itu harus lanjut pelayanan karena pilihannya begitu. Bayangin kalau koin yang sebaliknya kita balik ke kampus apa nggak diomelin sama bapak ibu dosen gitu. Kalau kalian bapak ibu guru-guru gitu kan masih dimarahin ya. Nah akhirnya kami menunggunya lumayan lama tapi akhirnya dapat bis dan kami lanjut pelayanan gitu. Nah waktu pulang tuh Kak Niko mikir, wah parah ini Kak Niko sama teman-temannya Kak Niko. Mungkin ada yang nganggap ya kebetulan aja itu Kak karena koinnya gitu. Jadi akhirnya tetap harus lanjut pelayanan. Tapi Kak Niko lihatnya enggak sih ya, memang itu rencananya Tuhan gitu. Coba kalau misalnya kami benar-benar balik ke kampus, wah parah itu. Tidak boleh dicontoh adik-adik. Nah, itu sharingnya Kak Niko gitu ya. Ya tapi di dalam hidup kita, entah Kak Niko kuliah gitu ya, udah kuliah. Atau mungkin adik-adik yang sekarang masih SMP, SMA gitu. Kalau adik-adik sadar, di dalam hidup kita nggak ada yang namanya kebetulan. Semuanya itu ada di dalam rencana rancangan Tuhan. Kak Niko mau ajak kita main game satu lagi. Ini dulu kita pernah main, kalau nggak salah waktu Kak Antonia yang mimpin, ini ice breaking deh. Gamesnya itu sambung cerita. Nah, adik-adik ingat nggak? Sambung cerita. Jadi nanti kita bakal satu orang harus ngelanjutin kalimat yang Kak Niko bikin. Jadi satu orang tuh harus bikin 3 kata. Satu kalimat, 3 kata, satu kalimat. Misalnya Kak Niko ngomong pada suatu hari. Terus selanjutnya ke misalnya Cicepi. Cicepi ngelanjutin pada suatu hari apa-apa-apa. Nah itu misalnya Cicepi bilang, Kak Niko pergi ke pasar. 3 kata, satu kalimat kan ya. Setelah itu misalnya habis Cicepi lanjutannya ke Lionel. Terus Lionel bikin, pada suatu hari Kak Niko pergi ke pasar. Terus Lionel misalnya bilang, dan membeli pisang. Misalnya gitu. Nanti adik-adik lanjutin supaya bisa bentuk satu cerita. Harus 3 kata ya. Harus 3 kata. Ngerti adik-adik? Mengerti. Ngerti. Yang teman-teman Kelapa Gading udah pernah nyoba ya? Yang teman-teman Kalimalang ngerti nggak? Ngerti. Ngerti. Oke deh. Kita langsung coba aja deh. Ini urutannya Kak Niko udah bikin tadi. Kak Niko klik di... Oke, di chatnya Zoom. Sebentar. Waduh, nggak bisa di-copy. Bentar ya. Jadi urutannya ini Kak Niko sambil bacain dulu aja ya. Kak Niko ke Gerard. Gerard ke Devita. Devita ke Calvin. Calvin ke Cicepi. Cicepi ke Angel. Angel ke Lionel. Lionel ke Ellen. Ellen ke Melia. Melia ke Kak Karin. Kak Karin ke Sheryl. Sheryl ke Kak Antonia. Oke, ini Kak Niko udah tulis. Bentar Kak Niko kirim ya. Udah kelihatan urutannya adik? Ini urutannya kalau kalian kelihatan. Jadi Kak Niko ke Gerard. Gerard ke Devita. Devita ke Calvin. Calvin ke Cicepi. Cicepi ke Angel. Angel ke Lionel. Lionel ke Ellen. Ellen ke Melia. Melia ke Kak Karin. Kak Karin ke Sheryl. Sheryl ke Kak Antonia. Terus nanti balik lagi ke Kak Niko. Kita coba satu putaran dulu deh ya. Oke. Kak Niko bikin ya. Habis itu Gerard siap-siap. Udah semua kan ya? Atau ada yang kelewatan? Oh, Kak Karinnya hilang. Ternyata udah. Ini berarti langsung dari Mei ke Sheryl ya. Oke. Oke, Kak Niko bikin. Pada suatu hari, lanjut Gerard. Gerard. Iya, pada suatu hari saya mau Kurang satu. ke
Saya mau oke, lanjutnya ada Devita. 3 kata. Pasar untuk membeli. Oke, pada suatu hari saya pergi mau ke pasar untuk membeli. Oke, lanjutannya Calvin ya. Dan sayuran. Sayur-sayuran. Dan 2 kata lagi Calvin, sayur-sayuran dan sayur-sayuran dan buah-buahan. dan buah-buahan. Oke. Habis itu Cicepi. Lalu pada saat udah 3. Lalu pada saat Angel. Lalu pada saat apa ya? Tadi dulu. 3 kata kesusahan ya? Enggak kan ya harusnya? Lalu pada saat, terserah Angel, ayo apa 3 kata? Lalu kan perjalanan pulang ke rumah. Oke, lalu pada saat perjalanan pulang ke rumah, Onel. Ada orang miskin. Orang miskin, oke. Ellen, lanjutannya apa? Ellen mau bantu jawab nggak? Atau Angel yang jawabin deh, boleh kalau Ellen malu. Aku membantu orang itu. Orang miskin. Lalu membantu orang itu ya, boleh. Lalu membantu orang itu. Mei lanjutannya. Memberikan sedikit sayuran. Memberikan sedikit sayuran nih, mantap, nyambung masih. Oke. Cheryl. Dan buah-buahan. Dan buah-buahan. 1 kata lagi. Yang saya beli. Dan buah-buahan. Sampai yang deh ya, sampai yang. Dan buah-buahan yang. Ayo, Kak Antonia. Ya udah. yang saya beli untuk Oke. Ini Kak Karin mau ikut main atau enggak ini? Oke, kita skip dulu ya. Yang saya beli untuk, lanjut ke Kak Niko ya. Saya beli untuk Kak Niko untuk memberi makan ke, lanjut Gerard. Orang miskin itu. Oh, berarti dia waktu beli sayur udah tahu kalau ada orang miskin. Mantep, oke. Orang miskin itu. Oke, lanjut ke Devita. Tadi terakhir gimana, Kak? Tadi terakhir gimana? Untuk memberi makan ke orang miskin itu ya tadi ya. Lalu saya merasa kasihan. Lalu saya merasa kasihan. Oke. Lanjut Calvin. Dan memberi makan orang miskin itu. Oke, dan memberi makan gitu ya, dan memberi makan. Lanjutannya, Cepi. Lalu orang miskin itu. Lalu orang miskin itu, Angel, lanjutannya. Lalu kan orang miskin itu berterima kasih kepada dia. Oke, berterima kasih pada dia. Oke, lanjut ke Lionel.
Lalu ada orang, Oke, lalu ada orang, ada toko baru lagi nih teman-teman. Lalu ada orang, Ellen lanjutannya. Tadi dulu, Kak, dia masih mikir. Oke. Jadi ringkasan ceritanya, setelah membeli sayuran itu dan memberi makan kepada orang miskin itu, lalu ada orang, Ellen lanjutin. Lalu ada orang sombong. Apa Ellen? Cepet. Lalu ada orang sombong. Orang sombong, oke. 2 kata lagi. Lalu ada orang sombong, titik, kayak 2 kata lagi apa Ellen? Oke, nggak apa-apa ya. Ellen ada? Ada orang yang menertawakan. Ada orang sombong yang apa? Tawainya. Mentertawainya. Wah, seru ceritanya nih. Lalu ada orang sombong yang mentertawainya. Mei, lanjutin Mei. Lalu orang miskin tersebut menangis. Oke, lalu orang miskin tersebut menangis. Lanjut ke Sheryl. Sheryl nggak ada ya? Sheryl? Tadi kamu nggak kedengeran, Kak. Tadi ceritanya setelah ngasih sayur itu ada orang sombong yang menertawainya dan orang miskin tersebut menangis. Lanjutannya Sheryl yang bikin. Jadi setelah orang miskin itu menangis, lanjutannya apa Sheryl? Bentar, Kak, masih mikir. Bentar Kak, lagi mikir. Oke, Kak Antonia dulu deh ya, Kak Antonia. Ada seorang anak kecil. Oke, Sheryl udah nemu. Orang miskin tersebut menangis. Ada seorang anak kecil, Kak Antonia lanjutin. Kak masih di mute, masih di mute. Sorry. Ada anak kecil, bla 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 gitu kan? Ya. Ada anak kecil yang menegur penyombong. Oke, ada anak kecil yang menegur penyombong itu. Penutup kan Niko ya? Mereka pun pulang bersama-sama. Oke, udah selesai ya? Udah selesai ya ceritanya ya? Bisa selesai ya? Oke, terima kasih teman-teman. Luar biasa loh. Kita nggak ada diskusi dulu, langsung cerita dan nyambung ceritanya. Pada banyak cerita yang unik-unik gitu ya. Ini kali ini masih masuk akal lah ceritanya, masih nyambung gitu ya. Dan berakhir baik, teman-teman. Nah, teman-teman, ada satu pelajaran yang kita bisa belajar dari games barusan gitu ya. Bahwa satu hal itu akan memimpin kepada hal yang lain itu. Tadi teman-teman kalau teman-teman lihat ya, meskipun kalimat yang kita ucapkan tuh kesannya kayak ya pokok kita mikir apa kita ucapin gitu ya, asal-asalan, ada beberapa yang asal-asalan bahkan gitu ya. Tapi itu bisa merangkai satu cerita loh teman-teman. Dan demikian juga kehidupan kita manusia. Perbuatan kita di satu saat itu akan menyebabkan peristiwa tertentu di masa yang akan datang. Contohnya, misalnya kayak Kak Niko tadi ceritanya gitu ya, nggak jadi beli tiket pesawat ke Palembang. Ternyata ada satu maksud lain yang Tuhan pengen, yaitu Kak Niko pelayanan di Jakarta.
di GKMP Pengharapan dan ketemu kalian semua. Jadi ada satu perbuatan yang kita lakukan untuk mengarah kepada hal yang lain, teman-teman. Nah, kan aku mau ajak kita untuk buka satu ayat firman Tuhan dari Roma pasal 8 ayat 28 sampai 29. Roma 8 ayat 28 sampai 29. Roma 8 ayat 28 sampai 29. Ada yang mau bantu bacain? Kak Niko minta tolong langsung deh ya. Roma pasal 8 ayat 28 sampai 29. Ayat 28 minta tolong untuk Calvin deh bantu bacain. Ayat 28 Calvin. Ayat 29 nanti Mei ya, Melia. Jadi Roma 8 ayat 28 Calvin. Ayat 29-nya Melia ya. Silakan Calvin. Roma 8. Roma 8 ayat 28 sampai 9 ya? Sampai 29. Calvin ayat 28 aja. Kita tahu sekarang bahwa Allah turun bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Oke, ayat 29 Mei. Sebab semua orang yang dipilihnya sudah ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Oke, terima kasih Calvin sama Melia. Nah, Kak Niko mau ajak kita untuk sehari ini ya, belajar satu ayat firman Tuhan ini, secara khusus ayat 28 yang tadi dibacain Calvin. Di Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, teman-teman perhatiin satu kalimat ini ya. Allah, Tuhan kita itu turut bekerja dalam segala sesuatu yang ada dalam kehidupan kita untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Oke, Niko mau tanya. Menurut Gerard, betul nggak Tuhan itu bekerja dalam segala sesuatu? Bahkan dalam masalah, dalam hal buruk yang kita alami. Menurut Gerard, betul nggak Tuhan bekerja dalam segala sesuatu? Benar. Betul. Betul ya? Oh, oke, sorry Kak Niko nggak dengar. Oke, terima kasih Gerard. Terus pertanyaan yang kedua. Kak Niko mau tanya ke Sheryl. Menurut Sheryl, atau Sheryl yakin nggak kalau apapun yang terjadi dalam kehidupan kita ini, apapun yang terjadi dalam kehidupan Sheryl, meskipun mungkin Sheryl mengalami musibah, mengalami masalah, meskipun Sheryl sakit, itu Tuhan punya rencana yang baik buat Sheryl? Percaya. Percaya. Oke, terima kasih jawabannya. Nih, pertanyaan yang terakhir. Oke, Kak Niko mau tanya ke kakak-kakaknya deh. Ke Cicepi deh. Menurut Cicepi, apakah Tuhan itu punya rencana buat kehidupan setiap kita, termasuk kehidupan Cicepi? Pasti dong. Pasti dong. Oke, terima kasih jawabannya. Thank you teman-teman yang udah menjawab. Jadi tadi kita udah jawab ya. Dan wah, jawabannya sih sesuai banget ya sama Alkitab. Kayaknya kan Niko udah nggak usah ngelanjutin lagi nih renungan kita, udah pada tahu semua ya. Oke, terima kasih jawabannya teman-teman. Nah, ini satu pertanyaan terakhir buat kita semua. Teman-teman nggak usah jawab, tapi jawab dalam hati sendiri. Nah, menurut kalian rencana apa yang Tuhan punya bagi setiap kita?
Bagi Kak Niko, bagi Cepi, bagi Kak Antonia, bagi Kak Karin, bagi Calvin, bagi Angel, bagi Ellen, bagi Cheryl, bagi Gerard, bagi Lionel, bagi Devita, bagi Melia. Menurut kalian, rencana apa yang Tuhan punya untuk kalian? Kalau Kak Niko udah dijawab ya sama Tuhan ya. Rencana yang Tuhan punya buat Kak Niko tuh, Kak Niko jadi hamba Tuhan. Melayani Tuhan sepenuh waktu seumur hidup Kak Niko. Nah, kalau rencana Tuhan buat kalian itu pasti berbeda-beda karena kita masing-masing pribadi itu spesial dan berharga di mata Tuhan. Dan Tuhan pasti kasih kita rencana masing-masing yang mungkin nggak sama kayak Niko, ada yang sama, ada yang berbeda mungkin gitu ya. Tapi Tuhan punya rencana buat setiap kita. Dan satu hal, rencananya Tuhan buat kita tuh ada di ayat 29 yang tadi dibacakan oleh Mei. Firman Tuhan mengatakan, semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk apa? Menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Atau gampangnya, rencana Tuhan buat kita semua, ini buat kita semua. Itu supaya kita semakin serupa, supaya kita semakin mirip dengan Tuhan Yesus sendiri. Makanya kenapa kalau kalian dengar papa, mama, bapak, ibu, orang tua kalian tuh menyuruh, ayo kamu tuh harus belajar supaya semakin mirip Tuhan Yesus, kamu harus belajar dari Tuhan Yesus, karena memang itu rencananya Tuhan buat kita, dan itu rencana yang terbaik yang Tuhan berikan buat kita. Nah, tadi kita belajar bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu, dan itu benar teman-teman. Segala sesuatu itu apa aja gitu ya, bukan hanya hal-hal yang baik, bukan hanya kejadian-kejadian yang menyenangkan, tapi termasuk juga dalam masalah, dalam kesusahan, dalam apapun yang kita alami gitu teman-teman. Tuhan bekerja baik dalam suka maupun duka, baik dalam peristiwa yang penting, bahkan dalam peristiwa yang kita pikir, ini hal yang sepele nih, tapi ternyata Tuhan juga turut bekerja dalam hal itu. Tuhan bekerja dalam segala sesuatu. Lalu kita belajar tadi, untuk apa? Tuhan bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita orang-orang yang sayang sama Tuhan. Nah, kita bayangkan ya, segala sesuatu itu Tuhan pakai untuk mendatangkan kebaikan buat kita, untuk membawa kebaikan buat kita. Nah, ini kita belajar tentang bagaimana kita melihat sesuatu adik-adik, sesuatu teman-teman. Itu yang belajar, ini berkata tentang sudut pandang, bagaimana kita melihat sesuatu. Ada orang yang melihat masalah itu sebagai, wah, ini akhir dunia gitu, kalau aku ada masalah, habis sudah, aduh susah semua hidupku. Kalau misalnya aku sakit, nilai ulanganku jelek, wah habis sudah aku pasti dimarahin bapak ibu nih di rumah, aduh nanti pasti dipukul di rumah. Ada orang yang melihat masalah seperti itu. Tapi ada juga orang yang melihat masalah ini sebagai kesempatan untuk bertumbuh. Contohnya apa? Kayak tadi ya ulangan ya, ada anak-anak yang misalnya dapat nilai jelek di ulangan, aduh dimarahin orang tua nih sampai rumah. Tapi ada juga anak-anak yang melihat kalau nilai ulangannya jelek, oh berarti aku belajarnya kurang serius nih, aku belajarnya kurang rajin nih. Nah itu kan tergantung bagaimana kita melihat ya teman-teman ya. Kalau kita lihat satu masalah ini sebagai hal yang buruk, hal yang jelek, nah kita akan meresponinya dengan begitu juga. Aduh ya udahlah, aku memang bodoh nih, aku nggak bisa lah. Udahlah, aku emang nggak pinter, nggak usah belajar lagi lah. Memang dasarnya aku nggak bisa apa-apa. Jangan gitu. Tapi kalau kita misalnya ada masalah, dapat nilai jelek, atau mungkin lagi berantem sama temen, berantem sama keluarga gitu ya, kita harus lihat, oh berarti Tuhan pengen aku belajar sesuatu nih. Nah itu satu hal yang penting untuk kita, dan kita harus ingat bahwa apapun yang terjadi, Tuhan ingin mendatangkan kebaikan untuk kita, supaya kita tadi katanya firman Tuhan apa? Semakin serupa, semakin mirip sama Tuhan Yesus sendiri. Nah, terus di ayat 29 tadi dikatakan apa? Bagi mereka, ayat 28 akhir, bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya Tuhan. Nah, dari satu kalimat ini kita belajar bahwa Tuhan punya rencana yang indah untuk setiap kita. Dan itu bukan rencana yang sembarangan dan terburu-buru ya Tuhan bikinnya, tapi Tuhan sudah siapkan dengan sangat baik untuk setiap kita. Karena itu kita sebagai anak-anaknya Tuhan, kalian semua anak-anaknya Tuhan bukan? Anak-anaknya Tuhan ya. Kita juga harus belajar hidup gak sembarangan. Dan kita harus sabar menanti dan mengikuti pimpinannya Tuhan dalam kehidupan kita.
Jadi kita harus ingat teman-teman bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu. Bahkan dalam hal-hal yang tidak mengenakan, dalam masalah yang kita alami, Tuhan turut bekerja dalam semuanya itu. Dan itu semua untuk mendatangkan kebaikan untuk kita. Supaya kita juga boleh terus hidup mengikuti rencananya Tuhan. Ingat, gak ada yang namanya kebetulan di dunia ini. Karena Tuhan sudah merencanakan, Tuhan sudah mempersiapkan semuanya untuk kita. Oke, hari ini kita belajar satu hal yang penting. Dan nggak apa-apa, meskipun teman-teman sore ini kayak mikir, aduh, kok aku bingung ya Kak Niko ya? Aku masih nggak ngerti nih Kak, nggak apa-apa. Tapi suatu saat nanti kalian akan mengerti ketika kalian mengalami sendiri. Dan kalian akan paham, oh iya ternyata Tuhan tuh baik banget sama aku. Meskipun aku kesusahan, meskipun aku mungkin menderita gitu karena ada masalah, tapi Tuhan punya rencana yang baik untuk aku. Oke, nah semoga firman Tuhan hari ini boleh menguatkan dan mengingatkan kita semua. Yuk mari kita berdoa untuk menutup perenungan firman Tuhan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami boleh sama-sama belajar firman Tuhan. Kami boleh bermain, kami boleh saling mengenal satu sama lain, dan terlebih kami boleh juga semakin mengenal Tuhan sendiri. Kami boleh semakin memahami firman Tuhan. Tolonglah kami Tuhan, supaya kami boleh terus percaya dan yakin bahwa Tuhan terus bekerja dalam segala sesuatu dalam kehidupan kami, dan itu semua untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kami, anak-anak Tuhan. Tolonglah kami supaya kami juga boleh menjalani kehidupan kami, menjalani hari-hari kami, dengan terus percaya bahwa Tuhan sudah mempersiapkan, sudah merencanakan yang terbaik bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.